I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Syahara dari Prodi Pendidikan Agama Islam di kelas D. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi yaitu asosiasi dari mata kuliah Psikologi Umum yang diampu oleh Ibu Andi Zulfiana MPD. Langsung saja materi yang pertama. Pengertian asosiasi. Psikologi asosiasi dimunculkan oleh John Locke pada abad ke-17. Pada saat itu, psikologi menjadi salah satu aliran psikologi yang dipengaruhi secara tidak langsung oleh ilmu pengetahuan alam, khususnya fisika. Metode yang digunakan oleh aliran ini dalam studinya tentang jiwa adalah metode analisis sintetis. Menurut aliran ini, jiwa itu terdiri atas unsur-unsur dan kumpulan unsur-unsur atau tanggapan-tanggapan yang berproses menurut hukum-hukum yang pasti. Unsur-unsur itu seperti tanggapan, ingatan, dan pengedaran. Asosiasi adalah sangkut paut antara tanggapan-tanggapan dan saling memproduksi. Artinya, apabila satu disadari, maka yang lain ikut disadari pula. Sedangkan reproduksi dan memproduksi itu sendiri mempunyai pengertian, kemampuan jiwa untuk mengeluarkan kembali tanggapan dalam kesadaran, yang berarti muncul dari tanggapan dari keadaan di bawah kesadaran ke dalam keadaan disadari atau sadar. Dalam hal ini, asosiasi dipengaruhi juga oleh yang pertama, keadaan jasmani seseorang, yang kedua, tipe-tipe seseorang, dan yang ketiga, kepekaan bereaksi terhadap perangsang dan sebagainya. Pada proses asosiasi, bila bisa berlangsung hambatan emosional berupa rasa, emosi, kecemasan, minder, rasa takut yang menghambat kelancaran proses reproduksi dan asosiasi. Kemudian daripada itu, ciri-ciri daripada asosiasi yaitu: pertama, tiap gejala jiwa tidak lain adalah kumpulan unsur-unsur elemen. Dan yang kedua, kekuatan asosiasi tergantung pada banyak kalinya unsur-unsur itu masuk bersama-sama ke dalam kesadaran. Dan yang ketiga, asosiasi hanya sifat luar saja. Asosiasi tidak dapat mengubah sifat masing-masing elemen. Sementara itu, psikologi modern hanya mengenal satu hukum asosiasi saja, yaitu hukum kontiguitas, perbatasan atau berdampingan. Bunyi hukum kontiguitas adalah tanggapan-tanggapan yang harus terasosiasi satu sama lain karena mereka timbul bersamaan atau konsisten atau tersusun dekat di dalam kesadaran. Pada proses asosiasi bisa berlangsung hambatan emosional berupa rasa malu, kecemasan, rasa minder, rasa takut yang menghambat proses reproduksi dan asosiasi. Oleh karena itu, demi berhasilnya pendidikan, semua emosi yang hebat dan negatif sifatnya harus disingkirkan, dan diperlukan sekali ialah suasana tenang untuk menumbuhkan perasaan-perasaan yang seimbang. Selanjutnya, metode kerja psikologi asosiasi. Ilmu jiwa asosiasi mengikuti cara kerja ilmu gaya mekanika dan darinya dipakai analitis dan sintetis dalam kalangan ilmu jiwa. Analitis yaitu orang berusaha mengadakan analisis untuk mengembalikan semua gejala jiwa kepada unsur yang paling sederhana, yakni tanggapan segala sesuatu yang terjadi dalam kesadaran berawal dari elemen-elemen tersebut. Bahkan semua gejala jiwa yang lebih tinggi, misalnya memikir, merasa, menghendaki, dapat dikembalikan kepada tanggapan. Sintetis yaitu orang berusaha mengadakan sinestetis, menyusun gejala-gejala jiwa yang lebih pelik dari unsur-unsur pangkal, yakni tanggapan. Tanggapan-tanggapan, ingatan-ingatan, dan pengedaran merupakan unsur-unsur jiwa yang diutamakan oleh aliran ini. Dengan metode analitis dan sintetis, aliran ini menganalisis jiwa. Dengan analitis, dia berusaha menguraikan gejala-gejala kejiwaan pada unsur-unsur pokok berupa tanggapan-tanggapan. Dengan sintetis, mereka menata tanggapan-tanggapan tersebut secara asosiasi menjadi gejala-gejala psikologi yang bersenyawa. Adapun contoh asosiasi dalam psikologi, yang pertama trauma, yang kedua ketakutan, yang ketiga kerinduan, yang keempat kegelisahan firasat, yang kelima panggilan, yang keenam tersesat, yang ketujuh ujian, dan yang kedelapan kekecewaan. Maka kesimpulan dari materi saya yaitu metode yang digunakan oleh
cara berpikir dalam ilmu pengetahuan yang memandang alam ini terdiri dari unsur-unsur, lalu terjadi proses persenyawaan berdasarkan hukum-hukum tertentu. Menurut aliran ini, jiwa itu terdiri atas unsur-unsur, tanggapan-tanggapan, dan kumpulan-kumpulan yang berproses menurut hukum-hukum yang pasti. Hukum-hukum tersebut adalah hukum sebab akibat dan hukum asosiasi. Karena jiwa dipandang oleh asosiasi ini seperti mesin yang bergerak secara mekanis untuk hukum-hukum tertentu, maka jiwa itu pasif. Hanya hukum-hukum yang menggerakkan jiwa untuk dianggap aktif. Unsur-unsur jiwa seperti tanggapan-tanggapan, ingatan, dan pengideran merupakan unsur-unsur jiwa yang sangat diutamakan oleh asosiasi. Mungkin ini saja materi yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebih maafkan. Sekian, min wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got